Dijelaskan oleh para ulama kita, orang-orang musyrik Makkah itu, ya, itu tidak bertauhid, walaupun mereka mengakui tauhid rububiyah, mengakui Allah sebagai pencipta. Karena dalam ibadah mereka tidak bertauhid kepada Allah. Ya. Jadi ini hanya untuk memahamkan kita, ya, untuk mengajarkan kepada kita agar kita paham kandungan tauhid yang tiga ini. Dengan mengumpulkan ketiganya pada diri seseorang, dia menjadi orang bertauhid. Kurang satu maka tidak bertauhid. Ya, bukan memisah-misahkan. Pembagian ini hanya untuk metode memahamkan kita apa saja kandungan dari tauhid, yang mana dengan dia menghimpun ketiganya, dia disebut bertauhid. Kurang satu maka tidak bertauhid. Dia mengakui Allah satu-satunya pencipta. Dia mengakui Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna. Nama-nama yang indah dan sifat sempurna. Tapi dalam ibadah, dia beribadah kepada selain Allah juga. Maka dia tidak bertauhid. Banyak hal dijelaskan oleh para ulama itu. Hanya untuk metode mengajar. Ya. Banyak sekali dalam ibadah kita, syarat sah solat sekian. Ya, rukun solat sekian, sunnah-sunnah dalam solat sekian, rukun haji ini, wajib haji ini. Itu hanya metode, ya, gitu. Untuk memahamkan generasi yang sudah jauh dari generasi awal ini. Ya, gitu. Ya, dia bukan merusak tauhid, justru pembagian ketiga ini membuat kita paham apa saja hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita mengesahkan Allah dalamnya, dalam hak-hak ini berkaitan dengan rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Sehingga ketika ada orang menterjemahkan la ilaha illallah, terjemahannya tidak ada sembahan selain Allah, tidak ada pencipta selain Allah, kita tahu ini salah. Nah, orang-orang yang bersuka berbuat syirik ini, yang suka beribadah kepada selain Allah, inginnya tauhid itu hanya tauhid rububiyah saja. Ya. Sudah mengakui Allah sebagai satu-satunya pencipta, pemilik dan pengatur alam semesta, berarti dianggap sudah bertauhid. Sementara dia beribadah, dalam ibadah dia beribadah kepada selain Allah. Dalam asma wa sifat dia banyak mengingkari sifat-sifat Allah. Ya. Lalu dia ingin disebut bertauhid. Salah besar. Di tauhid itu menghimpun ketiga jenis tauhid ini. Kurang satu, hilang semuanya. Ya. Hilang semuanya. Paham maksudnya? Ya. Baik. Baik, kita masuk pada bab ma jaa anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwal ghuluwu fis salihin. Ya. Bab tentang dalil yang datang dari Nabi atau dari Al-Quran dan Sunnah bahwa sebab kekafiran anak Adam dan sebab mereka meninggalkan agama mereka adalah al-ghuluw fis salihin, yaitu bersikap melampaui batas mengagungkan orang-orang saleh. Ini sebab pertama ini. Tolong dipahami betul bahwa sebab munculnya kekufuran, kesyirikan, ya. Sebab pertama kali agama yang hak ini ditinggalkan oleh anak Adam adalah akibat melampaui batas dalam mengagungkan orang saleh. Ya. Baik. Wa qaulillahi azza wa jalla, dan firman Allah azza wa jalla, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Ayat 171 surat An-Nisa.
Wahai ahlul kitab, janganlah kalian melampaui batas dalam agama kalian. Orang Yahudi melampaui batas dalam agamanya. Orang Nasrani juga melampaui batas dalam agamanya. Dan yang paling puncak sikap melampaui batas yang mereka lakukan adalah mereka, orang Yahudi mengatakan apa? Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang Yahudi berkata Uzair adalah anak Allah. Mereka mengangkat makhluk menjadi anak Allah. Syirik. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Dan orang Nasrani mengatakan al-masih anak Allah. La taghlu fi dinikum. Jangan kalian melampaui batas dalam agama kalian. Bagaimana tidak disebut melampaui batas? Makhluk mereka angkat menjadi khalik atau menjadi anak Allah. Padahal Allah tidak beranak. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Baik. Munasabatul babi li kitab tauhid. Hubungan bab ini dengan kitab tauhid. Ya. أن المصنف رحمه الله لما بين بعض ما يفعله عباد القبور مع الأموات من الشرك المضاد للتوحيد أراد في هذا الباب أن يبين السبب في ذلك ليحذر ويجتنب وهو الغلو في الصالحين. Bahwasanya Al-Musannif rahimahullah, penyusun kitab ini, Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, ketika menjelaskan sebagian yang diperbuat oleh orang-orang yang beribadah kepada kuburan, ya, serta bersama orang-orang mati berupa kesyirikan, ya, yang bertentangan dengan tauhid, al-mudaddi lit-tauhid, yang bertentangan dengan tauhid. Beliau ingin dalam bab ini menjelaskan sebab perbuatan tersebut. Ya. Apa sebab orang beribadah kepada selain Allah, beribadah kepada orang mati, beribadah di kuburan, apa sebabnya? Ya. Beliau jelaskan sebabnya dengan tujuan apa? Liyuhdhara, agar dihindari, wa yujtanab, dijauhi. Ya. Agar dihindari dan dijauhi. Wa huwal ghulu, yaitu sebabnya apa? Yaitu al-ghulu fis salihin, yaitu melampaui batas dalam mengagungkan orang saleh. Ya. Baik. Maja'a ay minal adillah, itu apa yang datang secara bahasa artinya seperti itu. Apa yang datang? Ada dalil. Ya, bab tentang dalil-dalil yang ada dalam agama kita dari Al-Quran dan Sunnah tentang sebab kafirnya anak Adam pertama kali, sebab munculnya kekufuran, kesyirikan, ya, dan sebab mereka meninggalkan agama yang hak. Itu adalah melampaui batas mengagungkan orang saleh. Tarkihim bil jarri atfan 'ala al mudhafi ilaihi kufri. Tarkihim, kenapa tarki yang belajar bahasa Arab ini? Karena dia ma'tuf, disambungkan, dihubungkan kepada kata kufri, mudhaf ilaih, mudhaf, ya. Ya, kufri, sababa kufri, dia mudhaf dan juga mudhaf ilaih, ya. Artinya sababa tarkihim wa sababa tarkihim, dan sebab mereka meninggalkan dinahum, ya. Ini maf'ul bihinya. Kemudian al-ghulu. Al-ghulu itu bahasa Arab, ghala yaghlu, ya. Itu artinya mujawazatul haddi wal ifratu fit ta'zim bil qawli wal i'tiqadi wa ta'addi ma amara Allah Ta'ala bihi. Yaitu melampaui batas dan bersikap ekstrim
berlebih-lebihan dalam mengagungkan baik dengan ucapan atau dengan keyakinan, dan melampaui batas dalam apa yang Allah perintahkan. Ya. Melampaui batas dalam mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Ya. Ghala yaghlu secara bahasa itu melampaui batas. Ketika misalnya harga itu disebut mahal kalau dia melampaui batas yang wajar. Ghala si'ru, harga-harga menjadi mahal. Ghala itu mahal. Makanya sesuatu disebut mahal itu dalam bahasa Arab disebut ghalin. Ya, ghalin. Hadza ghalin. Ini mahal. Ketika harganya tidak wajar. Ketika harganya tidak wajar. Bunga yang umurnya hanya beberapa hari, beberapa bulan dijual 100 juta. Nah, dibeli pula. Yang menjual harganya melampaui batas, yang membeli juga melampaui batas, membuang-buang harta. Nah, itu makanya disebut ghalin. Itulah. Baik. Fis salihin, ya, terhadap orang-orang saleh, berkaitan dengan orang-orang saleh, yaitu minal anbiya'i wal awliya' ghairihim, baik dari kalangan para nabi atau wali-wali dan yang selain mereka. Ya. Ahlul kitab humul yahudu wan nasara. Ahlul kitab adalah Yahudi dan Nasrani. La taghlu fi dinikum, janganlah kalian melampaui batas dalam agama kalian. La tata'addaw ma haddadallahu lakum. Ya, jangan kalian melampaui batas terhadap perkara yang telah Allah tentukan batasnya bagi kalian. Faghalan nasara fil masihi wa ghalal yahudu fi Uzair. Sementara orang Nasrani melampaui batas berkaitan dengan Nabi Isa al-Masih. Isa bin Maryam al-Masih. Sementara orang Yahudi melampaui batas berkaitan dengan Uzair. Mereka mengatakan Uzair anak Allah. Ya. Subhanallah ya amma yaqulun. Maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan. Baik, al-ma'na al-ijmali lil ayati. Ya. Berkaitan dengan Uzair ini, Uzair itu pada ayat 30 surah At-Taubah. Ya. Itu disebutkan nama Uzair di situ, orang-orang Yahudi menjadikannya anak Tuhan. Ya, subhanallah, maha suci Allah. Al-ma'na al-ijmali lil ayah, ya, makna global ayat ini, yanhallahu al-yahuda wan nasara an ta'addi ma haddadallahu lahum. Allah Subhanahu wa taala melarang orang Yahudi dan Nasrani melampaui batas dari batasan yang telah Allah tentukan untuk mereka. Ya. Bi alla yarfa'ul makhluqa fawqa manzilatihi allati anzalahu Allah. Agar mereka tidak mengangkat makhluk melampaui derajat yang telah Allah tentukan untuk mereka. Nabi jangan diangkat jadi Tuhan. Orang saleh jangan diangkat jadi sembahan. Ya. Karena mereka makhluk. Ya. Wa yunziluhul manzilata allati la tanbaghi illa Allah. Malah mereka ini karena melampaui batas, mereka malah mengangkat derajat, ya, orang-orang saleh mereka dari para nabi dan rasul atau orang-orang para wali-wali ataupun orang-orang saleh, mereka mengangkatnya bagaimana? Melampaui, ya, derajat yang sebenarnya. Lalu mereka mengangkat mereka ke derajat yang tidak layak kecuali untuk Allah saja. Apa derajat yang tidak layak kecuali untuk Allah saja? Disembah sebagai sembahan. Ibadah tidak boleh untuk selain Allah. Nabi Isa ibnu Maryam alaihissalam, beliau bukan Tuhan. Beliau mengatakan, Inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Allah memberiku kitab. Dan Allah menjadikan aku sebagai nabi.
Orang Nasrani mengangkatnya sebagai Tuhan. Sementara derajat Tuhan atau sebagai Tuhan itu adalah milik Allah semata. Sembahan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Isa alaihissalam mengatakan, "Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza shiratum mustaqim." Sesungguhnya Allah adalah Rabbku dan Rabb kalian. Maka sembahlah Ia saja. Ia semata. Inilah jalan yang lurus. Berarti menyembah Nabi Isa bukan jalan yang lurus. Kalau ada orang mengatakan orang Nasrani sekarang berada dalam kebenaran, orang Nasrani yang menjadikan Isa sebagai sembahan selain Allah, mengatakan Isa sebagai anak Tuhan, maka dia sama sesatnya dengan mereka. Ya. Ya. Baik. Jadi jalan yang lurus adalah jalan yang disebut oleh Nabi Isa bin Maryam. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Sungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kalian, maka sembahlah Ia semata. Bukan sembah pula Nabi Isa. Hadza shiratum mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Ya. Munasabatul ayati lil bab. Hubungan ayat ini dengan bab ini. Yaitu apa? Apa babnya? Bab tentang sebab kafirnya anak Adam dan sebab mereka meninggalkan agama mereka yang hak. Ya. Bahwa anna fiha an-nahya 'anil ghuluwi mutlaqan. Bahwasanya dalam ayat ini, ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum, pada ayat ini terdapat larangan 'anil ghuluwi mutlaqan. Larangan bersikap melampaui batas secara mutlak. Dalam hal apa saja? Kapan seseorang disebut tidak melampaui batas? Selama dia berada pada batasan syariat. Wudu maksimal 3 kali. Kalau ada orang wudu 4 kali berarti dia telah melampaui batas. Karena batasan syariat paling tingginya adalah 3 kali. Ya. Fayashmalul ghuluwa fis salihin. Sehingga larangan ini mencakup larangan untuk bersikap melampaui batas terhadap orang-orang saleh. Mencakup sikap melampaui batas terhadap orang-orang saleh. Wal khitabu wa in kana li ahli kitab. Ya. Walaupun pembicaraan ini ditujukan atau larangan ini ditujukan kepada ahlul kitab, fa innahu 'ammun yatanawalu jami'al ummati. Sesungguhnya larangan ini umum, berlaku umum, ya, mencakup seluruh umat. Mencakup seluruh umat. Dan itu bisa saja terjadi pada umat Islam, sikap melampaui batas mengagungkan orang saleh. Dan sudah banyak contohnya. Ya, sudah sangat banyak contohnya. Tahdziran lahum, sebagai peringatan bagi mereka, ayyaf'alu fi nabiyihim, agar mereka tidak melakukan perbuatan ini terhadap nabi mereka. Wasalihihim, dan orang-orang saleh di antara mereka. Fi'lan nasara fil masihi wal yahudi fi Uzair. Agar mereka tidak sebagai peringatan bagi umat ini, agar mereka jangan melakukan pada nabi mereka, pada Nabi Muhammad SAW dan orang-orang saleh mereka. Melakukan apa? Perbuatan orang-orang Nasrani dan orang Yahudi. Orang Nasrani mengagungkan Nabi Isa al-Masih ibn Maryam, dan orang Yahudi mengagungkan Uzair sampai mereka mengangkatnya sebagai anak Allah. Ya. Nah, walaupun
ada ya sebagian umat ini yang mengagungkan orang soleh melampaui batas, tidak sampai mengangkat, tidak menyebut secara lisan bahwa orang soleh ini anak Allah, tapi pada hakikatnya mereka melampaui batas. Karena apa? Beribadah kepada orang-orang saleh. Dan sudah berulang-ulang saya ceritakan pengakuan tukang doa di tempat keramat bahwa memang berdoa kepada orang yang diyakini di tempat keramat tersebut. Ya, gitu. Baik, ma yustafadu minal ayah. Apa faedah yang diambil dari ayat ini? Ada 4. Al-faedatul ula, tahrimul ghuluwi fil askhasi wal a'mali wa ghairi dzalika. Diharamkannya bersikap melampaui batas terhadap orang-orang, personal-personal, wal a'mal dan amal-amal, wa ghairi dzalika dan yang lain-lainnya. Jadi dalam segala hal, selagi dalam batasan syariat, ya, maka itu tidak ghulu. Kurang berarti itu menganggap enteng syariat. Ya. Misalnya orang sholat, ada yang sholat nih cuma maghrib dan isya saja. Subuh, zuhur, asar lewat. Tapi sholat lain, tapi 2 sajanya. Ya. Ini mengentengkan perkara sholat. Atau puasa Ramadan. Puasa 3 hari pertama, terus puasa 3 hari terakhir saja. Ini tafrid, menganggap enteng syariat. Ada juga yang ifrat, melampaui batas. Ya. Melampaui batas. Maka dilarang. Dua-duanya dilarang. Dua-duanya tercela. Menganggap enteng, meremehkan itu juga tercela. Melampaui batas juga tercela. Jadi larangan bersikap melampaui batas adalah dalam segala hal, baik berkaitan dengan orang, dengan makhluk, atau dengan amal perbuatan, ya, dan yang lain-lainnya, atau dalam akidah. Ya, gitu. Dan melampaui batas terhadap orang soleh itu juga mencakup akidah, karena dia meyakini orang ini sudah di surga, padahal tidak ada nas dia dijamin masuk surga. Misalnya antum lihat orang soleh. Ini suatu ucapan yang banyak pada masyarakat kita nih sekarang. Kalau lihat Buya lah diseru tiyo. Kalau kami kualun nih. Ini haram ucapan ini. Karena surga itu milik Allah, bukan milik kita. Dan kita tidak tahu apakah orang yang kita anggap soleh ini soleh menurut Allah dan Rasulnya. Bukan kita yang menentukan dia masuk surga. Walaupun dia saleh menurut kita, itu menurut manusia. Tapi belum tentu menurut Allah SWT. Maka jangan bergampang-gampang dalam masalah ini. Ini termasuk melampaui batas mengagungkan orang saleh. Sampai berani menjamin orang itu masuk surga. Ya. Maka termasuk akidah Ahlus Sunnah. Meyakini seseorang sebagai ahli surga berdasarkan dalil. Berdasarkan dalil. Maka tidak sembarangan menyebut seseorang ini dia ahli surga. Mana dalilnya? Maka para ulama kita meyakini yang ada dalilnya saja. Seperti para sahabat dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Itu ada dalilnya. Abu Hurairah, Bilal, ya, Bilal terdengar suara terompahnya di surga. Uqasyah, ya. Ashabu Badr, Ahlu Badr. Adapun orang-orang setelah 3 generasi itu, mana dalilnya? Wali Songo misalnya. Apa pasti mereka masuk surga? Tidak ada dalilnya sama sekali. Ya.
Maka menyebut orang-orang yang tidak ada dalil bahwa mereka termasuk penduduk surga, lalu menyebut mereka sebagai penduduk surga, ini sikap lancang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka hati-hati dalam berbicara. Jangan sampai kita berani-berani menyebut seseorang sebagai penduduk surga. Padahal kita tidak punya ilmu tentang itu. Dan surga bukan milik kita. Ya. Kalau milik kita ya terserah kita mau masukkan. Hak kita aja belum tentu masuk surga. Ya. Dan yang parahnya lagi, sikap ekstrim terhadap orang soleh ini. Sampai orang-orang yang tidak lagi sholat, tidak lagi puasa, dianggap sebagai penduduk surga. Dianggap sudah pasti ini wali Allah. Waliullah itu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sifat wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Apa mungkin orang yang tidak beramal dengan syariat Nabi SAW sebagai orang yang bertakwa? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Orang yang tidak lagi meyakini bahwa dia wajib mentaati atau mengamalkan syariat Nabi SAW, apakah masih pantas disebut orang beriman? Sementara rukun iman itu beriman kepada, diantara adalah beriman kepada Rasul Allah. Kalau dia tidak lagi meyakini bahwa dia wajib mengikuti syariat Nabi SAW, berarti dia tidak beriman lagi kepada Nabi SAW. Ya. Dan berarti dia bukan lagi umat Nabi SAW. Sehingga Nabi SAW sudah mengatakan, "Lau anna Musa alaihi salatu wassalam kana hayyan lama wasi'ahu illa yattabi'ani." Seandainya Nabi Musa alaihi salatu wassalam hidup saat ini, kata Nabi SAW, saat beliau hidup, ketika memarahi Umar bin Khattab yang membawa beberapa lembar Taurat dari Yahudi di Madinah. Nabi tegur, apakah engkau ragu wahai Ibnul Khattab? Ragu akan kebenaran Al-Quran sehingga engkau mencari-cari pula kebenaran dalam Taurat. Yang mana Taurat ini telah mereka robah-robah. Ini artinya cukup kita dengan Al-Quran kita. Tak perlu merujuk Injil, ya, ataupun Taurat. Nah. Dimarahi Umar oleh Nabi SAW. Sampai beliau mengatakan ucapan ini. Seandainya Musa AS hidup saat ini, maka tidak boleh kecuali dia harus mengikuti. Artinya tidak boleh apa? Tidak boleh Nabi Musa AS jika hidup bertemu dengan Nabi SAW, tidak boleh mengamalkan syariat beliau dahulu. Beliau wajib menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Ini seorang Nabi, seorang Rasul. Salah satu dari ulul azmi. Dan orang-orang saleh, wali-waliullah, itu derajatnya di bawah para nabi dan rasul. Kalau nabi dan rasul saja, seorang rasul saja, selain Nabi SAW, bertemu dengan Nabi SAW, wajib beriman, wajib menjadi pengikutnya, apalagi yang di bawahnya. Apalagi yang derajatnya di bawah beliau. Ya. Baik. Kemudian faedah yang kedua, ar-raddu 'ala al-yahudi wan nasara wa man syabahahum fi ghuluwihim fil asqas wal a'mali wa ghairi dzalika. Bantahan terhadap Yahudi dan Nasrani dan siapa saja yang menyerupai mereka dalam sikap melampaui batas terhadap orang-orang dan dalam beramal dan yang lain-lainnya. Ayat ini mengandung bantahan. Mereka melampaui batas dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. La taghlu fi dinikum. Ayat 171 surat An-Nisa. Yang ketiga, al-hathu 'ala luzumil i'tidal fid din wa jami'il umuri baina janibail ifrati wat tafriti. Ya. Perintah untuk senantiasa istiqamah di atas i'tidal, jalan pertengahan dalam beragama. Pertengahan dalam beragama itu sesuai kadar syariat.
seorang memperbaiki akidahnya agar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Memperbaiki amal ibadahnya agar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Memperbaiki muamalahnya agar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Memperbaiki bahkan penampilannya agar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Rumah tangganya, ya, dan segala urusannya dia sesuaikan dengan Al-Quran dan Sunnah. Tidak melampaui batas, tidak pula kurang. Ya, maka itu bukan berlebih-lebihan. Orang solat 5 waktu, laki-laki solat 5 waktu ke masjid. Melampaui batas atau tidak? Tidak. Berzikir dalam setiap keadaan. Ada tuntunannya dari Nabi SAW. Melampaui batas apa tidak? Tidak melampaui batas. Ya. Yang melampaui batas itu, yang menambah-nambah. Ya. Menambah-nambah agama ini. Mengangkat makhluk menjadi sembahan. Itu melampaui batas. Lalu perintah justru ditinggalkan, larangan dikerjakan. Ya. Baik. Wa jami'il umur, dan dalam segala urusan. Baina janibayil ifrati wat tafrid. Ya. Pertengahan antara ifrat, antara dua sisi, janibay itu dua sisi, antara dua sisi ekstrim ataupun tafrid. Tafrid ini apa ya? Menganggap enteng, meremehkan. Ya. Ekstrim melampaui batas. Ifrat, ghulu. Ya. Karena ekstrim itu melampaui batas yang sewajarnya. Jadi umat Islam pertengahan. Sesuai dengan syariat. Baik. Ar-rabi'ah at-tahdhiru minasyirki wa asbabihi wa wasailihi. Larangan atau peringatan dari kesyirikan, untuk menjauhi kesyirikan dan sebab-sebab kesyirikan dan jalan-jalan menuju kesyirikan. Sarana-sarana menuju kesyirikan. Kesyirikan haram dan segala jalan dan sarana menuju ke sana itu juga haram. Ya. Silakan. Nah, apa sebab kesyirikan dalam dalam sejarah manusia? Al-ghulu fis salihin. Kesyirikan pertama kali muncul itu bukan tiba-tiba orang buat patung, nyembah selain Allah, tidak. Pertama sebabnya adalah karena melampaui batas mengagungkan orang saleh. Baik. Nah, kisahnya ada pada hadis setelahnya, yaitu wa fi sahih 'an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma fi qawlihi ta'ala wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Ya, surat Nuh ayat 23. Dalam kitab As-Sahih, Sahih Bukhari maksudnya, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Siapa keduanya? Siapa yang keduanya ini? Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Abdullah ibnu Abbas. Ibnu Abbas namanya Abdullah. Ayahnya siapa? Al-Abbas. Keduanya ini yang didoakan karena keduanya sahabat. Al-Abbas paman Nabi SAW. Beliau punya anak namanya Abdullah. Nah, biasanya kalau ada sahabat yang ayah dan anak itu beriman, ya, kedua-duanya sahabat, maka kalau disebut anaknya pasti pakai bin ayahnya, kan begitu. Seperti Abdullah ibnu Umar. Umar sahabat, Abdullah juga sahabat. Ya. Maka kita menyebut dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Siapa yang dimaksud dengan keduanya adalah Abdullah dan Umar. Ya. Ibnu Abbas juga begitu. Ayahnya Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Paman Nabi SAW beriman. Dia sahabat. Dan Abdullah juga sahabat. Walaupun kecil, tapi beriman.
berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepadanya dan mati dalam keadaan beriman. Ya. Maka didoakan keduanya dengan ridha radhiyallahu anhuma. Ya. Tentang firman Allah Ta'ala, wa qalu la tadharunna. Ini mengkisahkan ucapan pembesar-pembesar kaum musyrikin dari kalangan umat Nabi Nuh alaihissalam. Dan mereka berkata, dan ucapan ini terulang pada kita sekarang. Pembesar-pembesar kesyirikan itu, jangan tinggal. Ya. Lanjut. Ya. Tutup telinga. Ya. Nah. Jangan kalian tinggalkan sembahan-sembahan kalian. Jangan kalian tinggalkan Wat, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasr. Nasr ini di kelima-limanya ini nama kata Abdullah bin Abbas sesudahnya. Ya, surat Nuh ayat 23. Qala, beliau berkata, siapa yang berkata? Abdullah ibn Abbas. Hadhihi asma'u rijalin salihin fi qaumi Nuhin. Ini adalah nama-nama yang lima ini. Wat, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasr. Memang bagi kita aneh terdengar namanya ini. Sebagaimana nama kita juga aneh bagi mereka. Ya, tidak ada masalah. Ya. Hadhihi asma'u rijalin salihin. Ini adalah nama-nama orang-orang saleh min qaumi Nuh, dari kaum Nabi Nuh alaihissalam. Falamma halaku, ketika mereka meninggal, ya, auhash syaitanu ila qaumihim. Syaitan membisikkan, ya, kepada kaum mereka. Kaum orang-orang ini. Aninsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaban. Buatlah patung, ya, di majlis-majlis mereka yang biasa mereka duduk di dalam majlis itu, ya, patung-patung ansaban, berhala-berhala, patung-patung. Wasammuha bi asma'ihim, dan berilah nama patung-patung tersebut dengan nama-nama mereka. Lihat ini sejarah pertama kali kesyirikan pada anak manusia. Karena sebelum munculnya kesyirikan ini, umat manusia seluruhnya di atas Islam, di atas tauhid. Sejak Nabi Adam alaihissalam sampai sebelum munculnya kesyirikan ini. Jadi manusia dulu pernah bersatu. Seluruh dunia, iya. Agamanya satu. Tauhid, Islam. Sembahannya satu, Allah Subhanahu wa taala. Hanya syariat yang berbeda sesuai dengan zaman dan manusianya. Lalu Allah sempurnakan dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ingin kembali bersatu, manusia yang ingin bersatu, maka kita harus mendakwahkan tauhid kepada mereka. Ajak kembali manusia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pasti bersatu kembali. Seluruh dunia iya, mau warna kulitnya putih, mau hitam, mau kuning, mau coklat, sawo matang, merah, mau bahasanya apa saja, mau tinggalnya di mana saja. Karena pada hakikatnya kita ini makhluk zat yang Maha Esa. Kita ciptaannya. Maka kalau kita ingin bersatu, bersatulah kembali sebagai hamba-hambanya. Ya, sebagai hamba-hambanya. Dan syirik justru memecah belah manusia. Sejak itu muncullah kesyirikan sampai seperti zaman kita ini. Bahkan binatang yang hina dan kotor pun diangkat jadi Tuhan. Ya, na'udzubillah. Ya, subhanallah amma yusyrikun. Baik. Fafa'ilu, maka mereka membuat patung-patung tersebut. Lalu mereka beri nama, ini patung Wat, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasr. Ya. Walam tu'bad. Awalnya tidak disembah. Walam tu'bad, dan tidak disembah. Awalnya gitu, perhatikan. Hatta idza halaka ulaika wa nusyal ilmu ubidat. Sampai ketika
orang-orang yang membuat patung ini, yang awalnya membuat hanya untuk sekedar pengingat saja, untuk memuliakan kata mereka. Nah, ini tipu daya setan ini. Segetek. Ya. Awalnya tidak disembah. Jadi mereka tujuannya sekedar pemberi semangat. Kalau lihat patung itu ingat ini orang soleh kita nih, kita harus menirunya. Nah, itu awalnya. Tipu daya setan seperti itu. Itu saja sudah tidak boleh sebenarnya. Sampai ketika mereka telah meninggal, ya, wa nusiyal ilmu, dan ilmu tentang hakikat patung ini dibuat pertama kali untuk apa? Telah hilang, dilupakan. Akhirnya apa? Ubidat. Patung-patung itu disembah. Dan biasanya seperti itu. Kalau berlalu waktu yang panjang dan tidak ada lagi yang mewariskan ilmu yang hak, maka dia akan dilupakan lalu manusia tersesat. Sebabnya awalnya bukan untuk disembah, lalu akhirnya disembah. Ini menandakan bahwa perbuatan ini menjadi jalan akhirnya orang-orang soleh itu disembah. Ya. Wa qala Ibnul Qayyim, dan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah berkata, qala ghairu wahidin minas salafi, berkata banyak orang, bukan hanya satu dari salaf. Lamma matu akafu ala quburihim, thumma sawwaru tamathilahum, thumma tala alaihimul amadu fa'abaduhum. Ketika orang-orang soleh ini mati, meninggal, mereka beribadah di kuburan mereka. Akafu aqamu, mereka bermukim di sekitar kuburan. Mereka beribadah di situ terus menerus, ya. Mereka rutinkan beribadah di kuburan. Tsumma sawwaru tamathilahum, kemudian mereka membuat patung-patung orang-orang soleh tersebut. Tsumma tala alaihimul amad, lalu berlalulah waktu yang panjang. Fa'abaduhum, lalu akhirnya mereka beribadah kepada berhala atau orang-orang soleh tersebut. Begitu tahapan tipu daya setan. Buat patung dulu, bukan disembah, enggak. Ya, hanya sekedar pengingat saja. Lalu mulai dilupakan. Akhirnya ujung-ujungnya disembah. Gitu. Baik. Masih ada waktu kita, Bapak Operator? Oh ya, masih ada. Tidak ada tanya jawab kan? Ada. Tarjamatu Ibnul Qayyim. Shalih Al-Fauzan hafizallah kemudian menyebutkan biografi Ibnul Qayyim. Wal Imamul Allamatu Muhammad ibnu Abi Bakrin ibni Ayyub Az-Zur'i Ad-Dimashqi tilmidhu Syekh al-Islam Ibn Taymiyah mata sanata 751 ya, Hijriyah rahimahullah, walahu mu'allafatun mufidatun masyhuratun. Ibnul Qayyim adalah seorang imam yang berilmu, orang yang alim. Namanya Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub Az-Zur'i, ya. Muhammad bin Abi Bakar. Ya. Kenapa disebut Ibnul Qayyim? Ayahnya Abu Bakar bin Ayyub ini adalah kepala sekolah. Nama sekolahnya Al-Jauziyah. Qayyim Al-Madrasah Al-Jauziyah. Maka disebutlah anaknya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Anak kepala sekolah Al-Jauziyah. Itu maksudnya. Faham? Baru tahu. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, itu. Jadi Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Al-Jauziyah ini sekolah yang dipimpin oleh Bapak. Qayyim itu kepala, pemimpin. Bukan hanya mudir ya. Mudir itu direktur. Ya. Bisa juga mudir, bisa juga qayyim.
yang Qayyim al-Jauziyah itu bapaknya. Nah, beliau anak dari kepala sekolah Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ya. Ad-Dimashqi, ya, dari suku Zur'ah, ya Bani Zur'ah, atau dari Damaskus. Tilmidhu Syekhul Islam Ibn Taimiyah, murid Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ini murid yang paling dekat. Murid Syekhul Islam Ibn Taimiyah itu banyak dan mazhabnya berbeda-beda. Ya, Syekhul Islam Ibn Taimiyah bermazhab Hambali. Ini menandakan bahwa akidah yang sama, mazhab berbeda, tidak ada masalah antara mereka. Ibn Qayyim bermazhab Hambali juga. Di antara murid Syekhul Islam Ibn Taimiyah adalah Imam Az-Zahabi, mazhabnya Syafi'i. Kemudian murid yang lain yang terkenal dengan kitabnya Mizanul I'tidal, juga dengan kitab Siyar A'lamin Nubala. Ini seorang ahli hadis, ahli sejarah. Siyar A'lamin Nubala. Itu enggak tahu berapa puluh jilid itu. Ya. Mulai dari Rasulullah SAW, kemudian para sahabat, itu sejarah para orang-orang tokoh-tokoh besar dalam Islam. Kemudian di antara murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang lain yang terkenal adalah Al-Imam Ibnu Katsir, yang terkenal dengan tafsir Ibnu Katsir. Juga terkenal dengan kitabnya Al-Bidayatu wan Nihayah. Ya, gitulah. Mazhabnya Syafi'i. Mereka murid-murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Dan Imam Ibnul Qayyim ini dalam perjalanan haji kalau tidak salah, dari Damaskus menuju Makkah atau menuju Madinah, ya. Dan perjalanan itu beliau menulis kitab di atas kendaraannya dengan hafalannya. Kitabnya terkenal dengan nama Zadul Ma'ad, bekal kembali. Ya, Zadul Ma'ad, bekal kembali. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga menulis semua fatwa dan kitab-kitab beliau dari hafalannya di penjara, di dalam penjara. Dan beliau sangat cepat menulis sampai tulisan beliau itu sulit dibaca karena tangannya tidak mampu mengikuti kecepatan hafalannya dan kecerdasannya. Gitu. Baik. Walahu, ya, meninggal Ibnul Qayyim ini meninggal tahun 751 Hijriah. Semoga Allah merahmatinya. Walahu mu'allafatun mufidatun masyhuratun, dan beliau memiliki karangan-karangan atau kitab-kitab yang disusun yang berfaedah dan terkenal. At-Tibbun Nabawi itu bagian dari Zadul Ma'ad. Ya, ada banyak lagi kitab Ibnul Qayyim itu, ya. Di antaranya juga Madarijus Salikin, itu juga ditulis oleh Ibnul Qayyim. Baik, la tadarunna alihatakum, jangan kalian tinggalkan, la tatruku ibadataha, janganlah kalian meninggalkan beribadah kepada sembahan-sembahan kalian tersebut. Wala tadarunna wadda ila akhir, ay la wala tatruku haula'i khususan, jangan kalian tinggalkan beribadah kepada orang-orang yang 5 ini secara khusus. Artinya banyak lagi sembahan selain ini, selain 5 orang ini, dan biasanya kesyirikan itu berkembang, ya, berkembang, tidak puas dengan sembahan yang ada, orang sudah banyak, masing-masing kaum bikin sembahan sendiri khusus kaumnya, ya, maka ini berbahaya ini, seruan Islam Nusantara, ya. Itu nanti jangan-jangan setiap daerah, setiap suku bikin sembahan sendiri-sendiri nanti. Lalu mengaku Islam, na'udzubillah min dzalik. Ya. Falamma halaku ay mata ulaika as-salihuna wa hazina alaihim qaumuhum huznan syadidan atau hazanan syadidan. Ya, ay falamma halaku itu artinya mati. Atau ulaika as-salihun, orang-orang saleh itu mati. Dan kaum mereka bersedih atas kematian mereka dengan kesedihan yang amat sangat. Ya. Karena mereka orang-orang saleh. Kalau di kita sekarang karena lebih parah. Mati orang saleh mereka bergembira. Tidak ada yang melarang lagi. Tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar lagi. Ya.
Auha syaitanu ila qaumihim. Ay waswasa wa alqa ilaihim. Auha itu secara bahasa artinya membisikkan. Ya. Dia bukan wahyu secara syariat. Tapi ini auha artinya secara bahasa. Artinya setan membisikkan kepada kaum orang-orang tadi, kaum Nabi Nuh, kaum orang-orang soleh tadi, ay waswasa wa alqa ilaihim. Membisikkan waswas dan menyampaikan rayuan kepada mereka. Apa waswasnya? Kalau kalian tidak membuat patung orang-orang soleh ini, nanti kalian nggak bisa meniru mereka. Ya. Akhirnya takut nggak jadi orang soleh, takut nggak bisa meniru, takut lupa. Akhirnya buat patung. Insabu atau insibu, ya. Bikasri sad, insibu, ya, bikasri sad itu buatlah patung atau dirikan, itu secara bahasa. Ansaban ay asnaman musawwaratan ala suwarihim. Ansab itu berhala-berhala, patung-patung, asnaman, patung-patung yang dibentuk sesuai dengan bentuk orang-orang soleh tersebut. Hatta idza halaka ulaika, sampai ketika orang-orang saleh itu meninggal. Ay alladzina nasabuha liyatadhakkaru bi ru'yatiha af'ala ashabiha fayanshatu 'ala al-ibadah. Yaitu orang-orang yang mereka buatkan patung-patungnya dengan tujuan, katanya, tujuannya agar orang-orang yang membuat patung ini, agar orang-orang yang masih hidup setelah orang-orang soleh ini, begitu melihat patung itu bisa ingat. Ya. Ingat apa? Ingat bagaimana mereka berbuat. Af'ala ashabiha. Bagaimana orang-orang yang dibuatkan patung ini dahulu ketika dia hidup. Ya. Itu bisikan setannya seperti itu. Bikin patungnya. Kalau kalian lihat patung itu, ingat bagaimana kesolehan mereka. Agar kalian fayanshatu alal ibadah. Agar kalian bersemangat untuk beribadah. Ini sama alasan orang-orang sekarang. Ya. Pasang patung atau foto gurunya agar tiap kali ingat bersemangat. Orang yang bertauhid itu setiap kali ingat Allah bersemangat beribadah. Bukan mengingat atau melihat selain Allah atau mengingat selain Allah lalu bersemangat. Tidak. Orang bertauhid itu bersemangat ibadah setiap kali dia ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nusiyal ilmu, dan dilupakan ilmu. Ay zalatil ma'rifatu wa ghalabal juhalu alladzina la yumayyizuna baina syirki wat tauhid. Hilang ilmu. Zalatil ma'rifah, telah hilang, lenyap ilmu, dan orang-orang bodoh mendominasi, yaitu orang-orang yang tidak bisa membedakan antara syirik dan tauhid. Dan itu sudah terjadi pada zaman kita. Bahkan orang-orang yang dianggap berilmu padahal tidak berilmu. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu Al-Quran dan Sunnah. Bukan ilmu menurut saya. Ya. Bukan ilmu menuruti orang banyak. Bukan ilmu ini cocok dengan saya, ini tidak cocok dengan saya. Bukan. Tapi ilmu qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu memahami qala Allah wa qala Rasulullah dengan pemahaman para as-salafus as-salih, yaitu para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ya. Dan ini bahaya pada umat. Dan Nabi SAW mengkhawatirkan orang-orang yang dijadikan imam dalam agama, ya, namun pada hakikatnya sesat dan menyesatkan. Beliau bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum al-a'immatul mudillun. Al-a'immah al-mudillun. Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah imam-imam yang menyesatkan. Imam apa? Imam akhirat, imam dunia. Kalau imam dunia lebih ringan. Imam akhirat yang berbahaya. Dianggap berilmu, dianggap soleh. Akan tetapi mudillun, menyesatkan. Berarti ada. Maka tidak semua orang
yang disebut alim berarti dia benar. Ya. Ada alim yang sesat dan menyesatkan. Ada. Karena Nabi SAW khawatir akan mereka. Kalau Nabi SAW khawatir ya, terhadap orang-orang yang atau imam-imam yang menyesatkan, berarti imam yang menyesatkan itu ada apa tidak? Ada. Kalau tidak ada, apa yang dikhawatirkan? Ya, gitu. Kalau nggak ada, apa yang dikhawatirkan? Baik. Wa ubidat ay tilkal asnam, disembah. Siapa yang disembah? Tilkal asnam, patung-patung tersebut disembah. Lamma qala lahum syaitan, ketika setan berkata kepada mereka, inna aba'akum kanu ya'budunaha. Setan membisikkan kepada anak-anak generasi setelahnya. Berlalu waktu yang panjang, muncul generasi yang tidak tahu sejarah. Sesungguhnya bapak kalian dahulu menyembah patung ini. Kalian sembahlah. Persis seperti kisah umat Nabi Ibrahim. Idz qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun. Ketika Ibrahim berkata kepada kaumnya dan kepada bapaknya dan kaumnya, apa yang kalian sembah? Qalu na'budu asnaman fa nadhallu laha akifin. Kami menyembah patung-patung ini dan kami senantiasa beribadah ya di sekitarnya. Ya. Nabi Ibrahim bertanya, "Qal hal yasma'unakum idz tad'un?" Apakah patung-patung ini mendengar ketika kalian berdoa kepadanya? Ketika kalian memanggilnya? Aw yanfa'unakum aw yadurrun? Apakah patung ini bisa memberi manfaat kepada kalian atau membahayakan kalian? Apakah patung ini bisa memberi manfaat sehingga kalian meminta kepadanya atau bisa membahayakan kalian sehingga kalian takut meninggalkannya? Apa jawab kaumnya? Apa jawab bapaknya? Mereka tahu tidak mendengar, tidak memberi manfaat, tidak pula memberi bahaya. Jawabnya apa? Qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Tidak mendengar, tidak memberi manfaat, tidak pula memberi manfaat. Kami hanya mendapati bapak-bapak kami, nenek moyang kami takahiko mengarajuan. Takah itu mereka kami ini rulo takah itu. Akhirnya tersesat. Baik. Sudah habis waktu ya? Masya Allah. Baik. InsyaAllah kita sambung minggu depan. Pertanyaan, bagaimana cara yang benar menghargai orang-orang saleh itu Ustaz? Sesuai dengan aturan syariat. Ya. Sesuai dengan aturan syariat bagaimana? Jangan diangkat derajatnya sebagai pembuat syariat atau yang disembah. Karena ya, orang saleh dari kalangan para nabi, orang-orang alim dan orang-orang yang saleh itu memiliki derajat sesuai dengan kesolehan mereka. Nah, salah satu contoh tidak menjadikan mereka sebagai Tuhan adalah tidak beribadah kepada mereka. Bagaimana hormati mereka secara syariat? Ya. Tiru kesolehan mereka, selesai. Jangan malah meminta kepada mereka. Kemudian, jangan sampai mereka dijadikan dalil dalam beragama. Orang saleh selain para nabi dan rasul maksum apa tidak? Tidak. Tidak maksum, tidak terpelihara dari kesalahan. Ada salah pasti. Maka perbuatan mereka jika menyelisihi syariat tidak boleh dijadikan dalil. Perbuatan mereka yang sesuai syariat pun bukan dalil. Karena yang dalil itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Itu timbangan dalam syariat. Maka jika orang saleh berbuat salah, jangan dikatakan, ustaz itu sen, buya itu, kiai itu, syekh itu mengarajuan.
Dan ini musibah. Makanya orang-orang alim, orang-orang berilmu itu harus menjaga diri. Dan kalaupun mereka tergelincir dalam kesalahan, kesalahan mereka bukan dalil. Misalnya, seorang ulama main domino, apakah berarti domino menjadi halal gara-gara dia main? Tidak, berarti dia salah dalam perkara ini. Dan ini musibah, karena sudah muncul ucapan seperti ini. Halo Ustaz, adakah itu? Tak main dia awak. Konon sabana Ustaz tu nyusabui fulan bin fulan. Duduk main domino aja kami. Itu baru Ustaz. Musibah ini. Ya, kesalahannya dijadikan sebagai dalil. Jadi orang saleh bukan dalil agama. Bukan pula sembahan. Justru orang saleh itu diukur dengan dalil. Ini paham. Jadi cara yang benar, orang saleh itu diukur dengan dalil. Ini ucapan Imam Syafi'i. Ya. Jangan kita mengukur seseorang dengan keajaibannya. Jika kalian, kata Imam Syafi'i, melihat ada orang terbang di udara, berjalan di atas air, ya, insyaallah, berjalan di atas air, jangan kalian mempercayainya sampai kalian menimbang urusannya dengan Al-Quran dan Sunnah. Dilihat ibadahnya sesuai Al-Quran dan Sunnah atau tidak, akidahnya bagaimana, sesuai Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Karena para penyihir pun pandai seperti itu. Kalau sekadar keanehan-keanehan itu, keanehan itu bukan dalil dalam syariat. Jalan di atas air, apakah berarti dia benar? Itik saja jalan di atas air. Enggak sekolah padahal. Terbang di udara, burung. Terbang semua. Lebih sakti lagi. Enggak perlu nuntut-nuntut ilmu. Bertahun-tahun tirakat, zikir ini, zikir itu agar bisa terbang. Ya. Jadi, timbang urusan orang soleh itu dengan syariat. Jangan jadikan orang soleh sebagai dalil. Ingat, dalam ayat At-Taubah ayat 31 surat At-Taubah yang tadi kita baca. Ketika Adi bin Hatim datang kepada Nabi SAW mau masuk Islam. Adi bin Hatim ini anaknya Hatim At-Ta'i yang terkenal dengan kedermawanannya. Dan Adi bin Hatim ini tanassar. Dia orang Arab yang masuk agama Nasrani. Lalu dia datang dengan kalung salib. Ya. Kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW membacakan ayat tadi. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn Maryam. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Kata Adi bin Hatim, kami tidak menyembah pendeta-pendeta kami. Kan ayat itu mengatakan, mereka menjadikan pendeta-pendeta, ulama-ulama Yahudi dan pendeta-pendeta mereka, pendeta-pendeta Nasrani sebagai Tuhan-Tuhan, sembahan-sembahan selain Allah. Dan juga menjadikan Al-Masih ibn Maryam sebagai sembahan selain Allah. Adi mengatakan, oh tidak ya Rasulullah, kami tidak menyembah pendeta-pendeta. Kata Nabi SAW, bukankah kalian jika para pendeta mengharamkan yang Allah halalkan dan menghalalkan yang Allah haramkan, kalian mentaati mereka? Iya, itu fatilka ibadatuhum iyyahum, itulah beribadah kepada mereka. Jadi mentaati orang saleh dalam perkara halal dan haram yang menyelisihi halal dan haram yang Allah tetapkan, maka berarti telah beribadah kepada orang saleh. Ya. Jadi timbang setiap urusan dalam menghormati orang soleh. Bagaimana menghormati orang soleh? Ada aturannya dalam syariat. Para ulama dihormati, tapi tidak dijadikan sebagai dalil, tidak disembah. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Ta'ala menjaga antum Ustaz. Dan semoga Allah juga Ta'ala juga menjaga antum semuanya. Apakah termasuk gulu ketika Anda melihat Ustaz atau datang kajian Ustaz, iman Anda bertambah insyaAllah, apakah ini gulu Ustaz? Kalau kita melihat orang yang berilmu atau orang yang saleh, atau membaca kisah mereka, lalu iman ini bertambah, selagi tidak menjadikan ya orang tersebut ya sebagai apa namanya sebab bertambahnya iman kita. Kalau kita ingat Allah, biasa-biasa saja iman ya, tapi melihat orang itu iman naik gitu, itu salah. Tapi sebagai motivasi saja untuk menjadi teladan saja ya, itu boleh ya. Makanya berkawan dengan orang saleh itu kan meningkatkan keimanan. Karena apa? Mereka mencegah kita dari kemungkaran, mengajak kita pada yang ma'ruf. Itu menambah iman apa tidak? Jadi jangan melihatnya yang jadikan ini. Apa yang diserukan, apa yang diajarkan itu yang menjadi motivasi kita. Ya. Adapun ustadz-ustadz seperti ya ana di sini, Ustadz Jundi, Ustadz Hidayatullah dan yang lain-lain, bahkan seluruh ustadz di dunia ini, ya, itu manusia yang juga punya kekurangan. Kami pun merasakan turun naiknya iman, ya. Turun naiknya semangat dalam berdakwah. Juga berbuat dosa-dosa. Juga berusaha beristighfar, meminta ampun kepada Allah atas segala dosa. Dan berusaha untuk istiqamah. Karena godaannya itu sangat besar. Jangan dikira mudah. Maka untuk selamatnya, antum pelajari sirah, ya, sejarah-sejarah orang-orang saleh dari para sahabat, tabi'in dan para ulama kita yang telah mati. Jangan pada yang hidup nih. Kami hanya menyampaikan, jangan lalu memastikan ustadz sudah pasti ini. Nah. Karena selagi hidup, ketergelinciran masih mungkin terjadi. Wal'iyadzubillah. Semoga kita berlindung kepada Allah dari ketergelincir. Makanya ada seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kalau tidak salah. Ya, man kana mustannan falyastanna biman qad mat. Barang siapa yang ingin mengikuti sunnah, ingin mencari teladan, hendaklah dia mengikuti sunnah orang-orang yang telah mati. Karena orang yang telah mati tidak mungkin lagi tergelincir. Ya. Adapun yang masih hidup, jangan sampai melampaui batas. Lalu menganggap, wah Ustadz imannya sudah tinggi, itu salah. Ya, kita tidak tahu siapa di antara kita. Yang tinggi imannya menurut Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi seseorang yang ya tidak dihargai manusia. Jika dia mengetuk pintu rumah orang, orang tak mau membukakan. Kalau meminta dia ditolak permintaan. Namun Allah justru mengabulkan doa. Dan bisa jadi orang yang gagah tampilannya, terkenal namanya. Dia di sisi Allah tidak ada artinya. Maka motivasi diri dengan membaca kisah para salaf kita. Ya. Yang hidup di depan antum yang menyampaikan, hanya menyampaikan. Ya, jangan sampai melampaui batas. Makanya para ustadz semuanya mengajak, datanglah ke kajian karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena ustadznya. Jangan karena ustadz. Ini salah satu jalan setan menggelincirkan kawan-kawan yang sudah mengaji tauhid dan sunnah. Bahkan yang lebih rendah lagi, datang karena gaya. Gaya ustadz, saya suka nih. Ngaji itu bukan karena suka atau tidak suka. Ya. Atau karena popularitasnya. Makanya para ustadz, para ulama mencela orang yang hadir kajian hanya tabligh akbar. Karena ustadz tabligh akbar itu terkenal. Setelah itu tidak. Dia tidak lagi datang karena ustadznya cuma ustadz kampung. Ini masalah hati. Dan ini jalan setan menyesatkan. Walaupun tampilan sudah sesuai sunnah, tapi sunnah bukan hanya tampilan. Ya.
Ya, dan bisa jadi sikap ini ghulu. Jadi kapan kita hendaknya bertambah iman? Ya. Jangan pas lihat ustadz bertambah iman. Salah. Tidak ada itu. Sebab naiknya iman lihat ustadz itu tidak ada. Ya. Sebab naiknya iman adalah bertambahnya ketaatan dan apa? Ketaatan itu menambah iman dan maksiat itu mengurangi iman. Nah, insyaallah ini pertemuan berikutnya kita jawab ini. Baik. Demikian mohon maaf barakallahu li lakum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.